Wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta yang menonton acara ini live di fanpage Santri Gus Dur. Selamat datang dalam sesi ngobrol senja di Kebun Keras pertama dengan tema COVID-19, Solidaritas Sipil, dan Kedaulatan Pangan. Saya, Ashili Hitsti, selaku pemandu obrolan senja di Kebun kali ini. Kita tahu bahwa masa pandemi COVID-19 ini memaksa setiap orang untuk tinggal di rumah, untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat bisa bekerja di dalam rumah, dan itu yang mengakibatkan banyak dari kita harus kehilangan pekerjaannya. Kondisi ini yang memaksa kita untuk memutar otak bagaimana agar stok pangan keluarga tetap terjaga. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menanam kebutuhan pangan di pekarangan rumah. Dan ini yang dilakukan oleh salah satu warga Kampung Miliran, Mas Dodok Putra Bangsa, bekerja sama dengan Walhi dan juga Gus Durian Peduli Posko Yogyakarta, memanfaatkan lahan belakang Sekretariat Nasional Gus Durian, pertanian kota atau urban farming dilakukan sebagai upaya kedaulatan pangan. Dan obrolan senja di Kebun Keras pertama ini merupakan obrolan pertama dari rencananya yang akan kita lakukan setiap minggu dengan pembicara yang berbeda untuk menyebarkan gagasan kedaulatan pangan melalui pertanian kota. Untuk ngobrol lebih lanjut terkait tentang kedaulatan pangan keluarga dan juga urban farming di saat pandemi COVID-19 ini, kita sudah dibersamai oleh ketiga pembicara dan satu penanggap kita. Yang pertama adalah Mbak Alisa Wahid, selaku Koordinator Jaringan Gus Durian. Yang kedua adalah Bapak Halik Sandra, selaku Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta. Yang ketiga, Mas Dodok Putra Bangsa, elemen masyarakat dari warga Miliran. Dan yang keempat adalah Mbak Syafiatudina, selaku Solidaritas Pangan Jogja. Teman-teman yang mengikuti acara ini bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan atau komentar di kolom fanpage Santri Gus Dur dengan mengetikkan nama lengkap dan juga pertanyaan atau komentarnya. Untuk yang pertama, kita langsung saja membuka diskusi ini. Yang pertama kepada Pak Halik Sandra dulu. Kita ingin tahu lebih detailnya Pak Halik terkait tentang bagaimana sebenarnya kondisi di Indonesia ini terkait tentang kondisi pangannya dan bagaimana respon Walhi terhadap kondisi ini. Silahkan Pak Halik, kira-kira 15 menit waktu pemaparannya. Mohon maaf Pak Halik masih di mute, itu videonya di on-kan dulu. Ya. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore juga Mas Dodok yang di kebun, Mbak Alisa, Mbak Dina, dan teman-teman yang lain. Ya, secara umum Walhi saat ini memang salah satu fokusnya adalah mendorong bagaimana kami menyebutnya adalah wilayah kelola rakyat ya. Di mana di dalam pengelolanya ada 4 poin yang kemudian kita dorong itu menjadi dikelola oleh kelompok atau masyarakat di wilayahnya masing-masing. Satu, terkait tata kuasanya, bagaimana masyarakat punya kuasa terhadap ruangnya. Artinya kita tahu saat ini banyak ruang masyarakat sebagai sumber penghidupannya banyak digusur melalui yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Artinya banyak kebijakan yang mendukung bagaimana penggusuran itu terjadi. Yang kedua terkait tata kelola. Tata kelola ini bagaimana memastikan pengelolaan ruang yang sudah dikuasai oleh masyarakat itu bisa menjadi tumpuan sebagai tujuan kesejahteraannya. Yang ketiga terkait tata produksinya, artinya kita mendorong bagaimana masyarakat berproduksi itu tidak hanya dalam konteks memproduksi dan kemudian itu dijual belikan, tapi bagaimana produksi itu betul-betul memang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari, tapi juga secara ekonomi juga bisa memberikan sehingga memang harus didorong ada ekonomi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dan sebenarnya
di masyarakat itu dilakukan apa, khususnya di wilayah pedesaan. Yang terakhir yang apa terkait tata konsumsi. Tata konsumsi ini terkait bagaimana sebenarnya apa kita mendorong masyarakat, karena ada beberapa praktek misalnya masyarakat menanam tapi kemudian itu dijual semua. Jadi bukan menanam itu seharusnya memang sebagian untuk pemenuhan kebutuhan apa hidupnya, tapi kalau masih ada sisa kemudian itulah yang kemudian dijual sebagai nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Nah, inisiatif kalau dalam konteks apa, dalam di masa sekarang di kita menyebutnya di masa pandemi COVID ya, satu yang saat ini kita dorong adalah menghubungkan masyarakat pedesaan dan masyarakat kotaan, karena kita tahu di kota itu dengan keterbatasan lahan tidak mungkin semua apa kebutuhan pangan yang mereka butuhkan sehari-hari itu bisa ditanam atau dihasilkan di wilayah perkotaan. Artinya apa sebenarnya yang bisa apa dihasilkan, itulah yang kemudian fokus ditanam di wilayah perkotaan, sehingga harus memang ada terhubung apa antara wilayah pedesaan masyarakat yang memang secara apa aktivitas utamanya berproduksi menghasilkan pangan, dihubungkan dengan wilayah kota. Ini juga apa untuk juga memutus bagaimana rantai distribusi yang sangat panjang, sehingga secara harga apa di masyarakat petani itu harga bisa ditingkatkan dan apa harga di konsumen di wilayah perkotaan itu juga bisa tidak tinggi, sehingga bisa apa petani apa yang berproduksi tanaman pangan itu apa secara nilai bisa tinggi dan bisa mendapatkan manfaatnya dengan harga yang apa mereka anggap itu sudah sangat luar biasa, dan masyarakat di perkotaan mendapatkan harga kebutuhan pangannya yang tidak bisa dihasilkan sendiri di pekarangannya, itu apa itu mendapatkan harga yang terjangkau. Artinya itu sebenarnya poin. Nah, contoh yang saat ini yang kita lakukan bersama Mas Dodo dan teman-teman bersama Gus Durian adalah sebenarnya ini adalah bagian dari bagaimana memotivasi apa khususnya di wilayah perkotaan apa sebenarnya yang kemudian bisa dihasilkan secara mandiri. Artinya ada kebutuhan pangan yang pasti kita apa masyarakat perkotaan itu akan bergantung terhadap hasil produksi masyarakat di pedesaan. Tapi ada juga apa beberapa kebutuhan pangan yang sebenarnya itu bisa dihasilkan dari pekarangan kita, apa sekecil apapun itulah yang kemudian bisa kita maksimalkan sebagai paling tidak apa menambah mengurangi pengeluaran, karena dari pengarahan kita sudah bisa menghasilkan apa sebagian kebutuhan pangan sehari-hari. Itu Mbak Ili, nanti mungkin bisa ditambah. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh highlight sedikit terkait tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Halik tadi, berarti Pak Halik dan teman-teman Walhi bersama Mas Dodo dan juga Gus Durian itu sedang melakukan motivasi supaya teman-teman di perkotaan ini bisa menanam dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, selain dengan pasokan pangan dari desa yang tadi disambungkan oleh Walhi, masyarakat dari desa bisa masukkan ke kota. Terkait tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Halik tadi, berarti mohon maaf ini kok suaranya bocor ya sama Mas Dodo dan juga Gus Durian itu Mbak delay di live streamingnya. Oke. Karena live streaming jadi delay. Oke. Untuk yang kedua, kami mau mendengarkan pemaparan lebih lanjut kepada Mbak Alisa Wahid terkait sebenarnya
bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian keluarga masyarakat di Indonesia, dan juga sebenarnya bagaimana proyeksi ekonomi keluarga masyarakat Indonesia ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Silakan Mbak Alisa, kurang lebih waktunya 15 menit. Makasih Mbak Ili. Teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tadi dari pemaparan Mas Halik ya, tentang situasi kita sebetulnya secara umum gitu. Dan Mbak Ili tadi nanya soal ini ya, soal bagaimana keluarga Indonesia itu sekarang menghadapi situasi pandemi. Pada intinya kita tahu bahwa yang kena dampak lebih besar dari pandemi COVID ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, apalagi mereka yang mengandalkan kehidupannya dari sektor informal. Jadi mereka punya gaji yang setiap bulan bisa mereka dapat dan jadi jaminan ada uang sedikitnya sekian gitu untuk hidup. Dan ini 52% dari pekerja di Indonesia sebetulnya bekerja di sektor informal, terutama perempuan gitu. Nah, situasi pandemi ini kemudian menciptakan kita di beban ganda. Orang-orang yang bekerja di sektor informal, buruh gendong ya, buruh gendong di harga misalnya, ketika mereka tidak bisa mendapatkan pemasukan hari ini, maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa menyambung hidupnya gitu. Atau kalau tukang mie goreng malam hari di alun-alun misalnya, dia memaksakan dia kehilangan penghasilan, tetapi ketika dia memaksakan berada di luar rumah, bisa jadi masih ada sedikit yang dia bawa pulang, tetapi dia meletakkan dirinya pada resiko kesehatan yang jauh lebih besar, dan juga dia menjadi bagian dari rantai penularan virus COVID ini. Memang serba salah ini berganda, apalagi nanti kalau kita bicara lintas keluarga bukan hanya sisi ekonominya saja, yaitu kekerasan, tekanan psikososial yang terjadi di dalam rumah, yang terjadi pada anggota keluarga, yang itu kemudian berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga dan family breakdown gitu. Itu bisa karena kepada anak, karena orang tua melepaskan kepada anak, juga antara suami dan istri melakukan kekerasan kepada suami melakukan kekerasan kepada istri, walaupun karena masyarakat kita masih patriarkal, lebih banyak perempuan yang menjadi korban gitu ya. Tapi intinya problem ini problem yang berlipat ganda. Jadi himpitannya tuh bukan hanya dari sisi kesehatan saja, tetapi juga dari aspek kehidupan yang lain. Nah, yang menarik adalah dalam konteks ketahanan pangan atau ketangguhan, saya lebih suka menggunakan kata tangguh daripada ketahanan. Ketangguhan pangan keluarga Indonesia ini sebetulnya sekarang kita sadar bahwa kita ini rentan sekali. Sebetulnya kalau teman-teman yang bergerak di lingkungan itu dan industri ekstraktif, korupsi gitu ya, tentu sudah paham betul bahwa kerentanan ketangguhan pangan masyarakat Indonesia itu yang sudah berlangsung lama, tetapi selama ini tidak dirasakan oleh bagian masyarakat karena sebagian besar masyarakat terlena dengan sistem sosial ekonomi yang kita jalani secara tidak sadar begitu ya. Bahwa selama ini persoalan kita itu lebih di-drive oleh pendekatan yang lebih industrial gitu. Karena industrial, maka kemudian produsen yang tidak memiliki kekuatan industri itu kemudian menjadi sangat rentan. Misalnya begini, kebetulan domestik di rumah kami itu semuanya dari Wonosobo, dan mereka selalu bercerita bagaimana bertani di Wonosobo itu lebih sering negatif hasilnya gitu. Kenapa? Karena mereka harus hutang pada tengkulak, kemudian ternyata harus dijual dengan harga yang jauh lebih rendah,
yang itu mungkin 40% dari ada konsumen di ujung gitu ya, konsumen seperti kita, seperti saya misalnya, sehingga ini memang ada kesenjangan yang sangat luar biasa, dan akibatnya anak-anak muda meninggalkan pertanian gitu, sehingga lahan pertanian juga semakin menyurut karena memang tidak worth it begitu. Karena itu kemudian isu ketahanan penyediaan pemenuhan kebutuhan pangan kemudian diambil alih oleh industri, yang itu juga dampaknya menjadi semakin besar. Menarik sekali, saya dulu pernah bertanya kepada salah seorang ekonom, karena saya orang awam ya. Dalam hal ini ketahanan pangan saya orang awam. Tanya sama saya soal olahraga beragama itu saya paham banget, tapi kalau pangan dan ironi bahwa Indonesia negara agraris tetapi harus impor berbagai bahan pangan, itu saya waktu itu mencari penjelasan dari para tokoh ekonom. Lalu saya mendapat penjelasan seperti ini. Iya, orang Indonesia bahkan para petaninya itu hanya mampu makan beras yang murah gitu. Karena itu beras yang dihasilkan oleh buruh tani itu tidak akan mampu mereka beli gitu. Karena itu kita membutuhkan beras impor dari Vietnam dan lain-lain yang itu bisa lebih murah untuk dibeli oleh para petani gitu, untuk makan para buruh. Itu sangat tidak make sense. Lalu juga penjelasannya misalnya kenapa kok banyak impor ikan padahal Indonesia ini negara kepulauan. Jawabannya sebetulnya ikan itu banyak kan di Indonesia Timur, tetapi karena konsumen Indonesia Barat dan membawa infrastruktur industri perikanan dan distribusi belum cukup baik di Indonesia Timur, maka membawa ikan dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat biayanya sangat besar. Karena itu nggak mampu, orang Indonesia Barat pun nggak mampu kalau membeli dengan harga sesuai dengan distribusi dengan proses bisnisnya gitu. Karena itulah maka sebagian besar kemudian pemenuhannya dari impor. Bagi saya itu sama saja dengan kalau kita waktu kuliah dulu ya, mau ujian belajarnya SKS, atau mau kurus dietnya pakai pil atau crash diet yang lain. Itu namanya shortcut, cari jalan pintas. Dan shortcut itu selalu mengorbankan jangka panjang. Sama dalam konteks ini, industrialisasi pangan, industrialisasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, ujungnya adalah situasi kita saat ini, di mana kita ternyata sangat rentan. Ketika ada sistem yang patah di bagian distribusinya, maka baik si petani sebagai produsen sampai kita di tingkat konsumen itu langsung merasakan dampak yang sangat besar. Begitu. Karena itu kembali menghidupkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, paling tidak kebutuhan pangan keluarga, itu menjadi krusial saat ini. Dan ini tentu saja selaras ya dengan gerakan global yang lebih peka terhadap climate change, satu, kemudian yang kedua lebih peka terhadap kesehatan, karena kita tahu yang namanya industri itu selalu menggunakan rekayasa, dan rekayasa dalam konteks industri pangan selalu membahayakan, karena itu banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang dimanufaktur secara genetik gitu, yang mengalami proses rekayasa, dan resiko kesehatannya tinggi, biaya kesehatannya tinggi, kemana-mana deh gitu problemnya. Dan itu semua buah dari shortcut itu, buah dari mengambil jalan pintas, apalagi jalan pintasnya tidak bertumpu pada kepentingan rakyat, tetapi pada kepentingan industri. Itu yang bagi saya menjadi backdrop untuk gerakan urban farming.
Dan kita sekarang ini perlu belajar bagaimana agar kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita seberapapun itu dengan vertical gardening atau urban farming. Kalau kita punya sedikit lahan di rumah kita, bagaimana supaya kita tidak terlalu tergantung pada produksi atau supply uh, tanaman, makanan dari luar. Mana yang bisa kita kelola, yang bisa kita sediakan sendiri, sebaiknya kita sediakan sendiri. Saya ingat sekali suatu ketika di sebuah, waktu itu saya sedang diundang teman-teman Kristen untuk siaran radio ya di Jogja terkait dengan keluarga waktu itu gitu, tentang kehidupan keluarga. Lalu ada yang nelpon, dia ini seorang dia seorang guru, bapak-bapak. Dia bilang gini, saya ini guru. Kalau guru itu ya penghasilannya sedikit sekali, baru setelah zaman Gus Dur ada kenaikan penghasilan guru. Tapi anak-anak saya semuanya sarjana. Anak-anak saya sekarang semuanya menjadi pegawai udah mapan. Dan itu semua karena saya cukupi dengan gaji saya yang sedikit itu. Caranya bagaimana? Di rumah saya nanam sendiri, kangkung nanam sendiri, sawah saya pertahankan untuk dipanen, dimakan sendiri. Di rumah pokoknya macam-macam saya tanam. Terus saya melihara ayam, saya melihara kambing. Kalau sekarang yang lagi ngetren, Mas Latin juga sama Mas Solihin bikin itu lele gitu ya. Itu semua saya tanam sendiri, semuanya ada di rumah saya. Jadi untuk punya makanan yang sehat, saya nggak perlu mengeluarkan uang. Semuanya bisa tercukupi, anak saya gizinya baik, dan uang yang saya miliki yang terbatas itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan terutama untuk pendidikan anak-anak saya, sehingga anak-anak saya semuanya bisa kuliah dan sekarang hidupnya lebih makmur. Pertanyaan saya sih sebetulnya waktu itu begini, anak-anaknya ketika sudah lulus sarjana, ketika sudah punya kehidupan yang mapan, apakah juga bisa melakukan swasembada kehidupan, pemenuhan kehidupannya seperti ayahnya. Ayahnya tidak punya cukup banyak uang, tetapi sejahtera. Teman saya orang Brazil itu pernah komentar gini, iyalah kalau orang Indonesia miskin tapi tidak menderita gitu. Kok bisa begitu? Saya bilang, karena kalau di Indonesia kan kalian yang orang miskin sebagian besar di desa yang masih punya sawah, masih bisa makan enak, masih bisa memenuhi itu. Yang nggak punya hanya uang untuk membeli barang-barang yang sebetulnya juga bukan barang yang esensial untuk kehidupan gitu. Nah, sekarang apakah kita bisa mengurangi ketergantungan kita kepada uang? Justru dengan urban farming, dan karena itu kita bisa membuat gaya hidup yang lebih baik untuk keluarga, sekaligus pada saat yang sama mematahkan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada industrialisasi itu. Itu saja Mbak Ili dari saya. Terima kasih, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Ya, siap. Terima kasih Mbak Alisa. Kalau boleh saya tadi meng-highlight sedikit, gerakan kedaulatan pangan oleh masyarakat, salah satunya dengan urban farming ini bisa menyelamatkan lingkungan dan perubahan iklim. Berbeda dengan industrialisasi pangan yang banyak produknya bisa menghasilkan limbah dan itu bahkan justru membahayakan lingkungan. Ini saya mau menyapa dulu Mas Roy Murtado yang sudah bergabung di live Facebook kali ini. Untuk selanjutnya, ini admin kita sudah menyiapkan satu video dengan durasi 1 menit terkait tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di belakang Sekretariat Gus Durian Nasional. Silahkan Mas Admin untuk memutar videonya. Mas Admin, apa bisa langsung diputarkan videonya? Mas Admin, bisa langsung diputarkan videonya?
Ya, tadi kita sudah melihat satu video dengan durasi 1 menit terkait tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di belakang Sekretariat Nasional Gus Durian selama ini, yaitu pertanian kota atau urban farming. Kita langsung saja menanyakan langsung ke pegiatnya, Mas Dodok Putra Bangsa. Ini kita penasaran banget cerita-cerita beliau terkait tentang sebenarnya bagaimana proses dari inisiasi gerakan ini, bagaimana perkembangannya saat ini, dan apa saja harapan terhadap gerakan ke depannya. Silakan Mas Dodok, kurang lebih 15 menit waktu pemaparannya. Iya, ini saya nggak bisa nyalain video. Halo, dengar nggak ya? Itu start videonya dipencet sudah belum, Mas? Sudah. Mas admin, Oke. bisa dibantu? Sekarang sudah ya? Sudah ya? Sudah muncul belum? Sudah, Mas. Sudah. Oke. Selamat sore Mbak Ibu Alisa, selamat sore Pak Cepot, Pak Alexandra, selamat sore Mbak Ili. Ini saya ciloko ini kedapatan yang terakhir ini berat ini yang diomongin tadi sudah selesai, tapi saya akan cerita sedikit tentang kebunku. Ini kita beri nama kebunku. Kebun yang sahdu berawal dari ngobrol santai dengan Adi dan saya ketemu ngobrol, terus karena kami juga bantu-bantu di SPJ di beberapa dapur Solidaritas Pangan Jogja, ngomong mimpi pertama. Ini harusnya kita sosok kayak orang yes gitu loh. Ini kayaknya kita nggak bisa nih mengharapkan bantuan orang ini, kita harus bertani nih, harus bercocok tanam. Candaan kita bercocok tanam, karena kok kayak nyocot nggak nanam-nanam loh. Kita harus bercocok tanam nih. Di mana nih ada lahan? Wah, aku langsung kepikir karena Gus Durian pindahan ke Sorowajan. Wih, ada itu lahan di Gus Durian. Terus saya ngontak teman-teman Gus Durian, ada Fatin, ada Pandu. Terus, nanti akan dibicarakan dulu. Subuh itu habis sahur. Habis saya sahur, aku buka WA loh. Teman-teman dan Mbak Alisa udah lampu hijau. Wes gaspol, nggak pakai rem aja loh. Langsung gaspol. Singkatnya kita ubah seperti ini ya, mengingat kita petani malas dan petani upload download ya awalnya. Jadi melihat rimbunnya semak belukar di belakang sini, udah capek duluan nih. Wih, ini berat sekali ini kalau membuat lahan untuk menjadikan bedeng-bedeng seperti yang terlihat, ada yang kangkung, ada yang ini berat sekali no. Kita belajar ke sekolah Gajah Wong, ada sekolah pemulung Gajah Wong di Ledok Timoho, ada Pak Faiz namanya yang selama ini membuat sekolah untuk anak-anak pemulung di komunitas sana dengan menggaji gurunya lewat ternak kambing, terus urban farming seperti ini. Kita belajar di sana, terus dilalahnya tahu terusan, ini ada buruh tani yang bisa ngewangi membantu kita membuka lahan awal ini. Oke. Berarti itu ya langsung direspon teman Walhi. Jadi saya sebagai warga miliran, warga kota yang tidak pernah makan beras enak, tadi kalau kata Mbak Alisa enak, kalau di Indonesia nggak punya duit juga bisa makan enak. Sing iso mangan enak ya Mbak, yang nggak bisa ya nggak bisa. beras miskin, beras raskin sing disimpan lama di gudang Vietnam itu entah udah dikencingi tentara atau polisi sana, nggak tahu kita ya. Sampai sini karena mampunya beli cuman itu. Jatah mana bukan beli. Itu lucu lah. Terus semangat 45 lah kita nanam dengan gagal-gagal segala. Itu yang sana itu gagal karena kerapetan. Tapi terus belajar dari Kulon Progo, belajar. Nah, salahnya kita karena belajar terlalu banyak guru. Gurunya beda kabeh, cara pertanyaannya beda kabeh. Wah, ya akhirnya tetap kita proses lah. Kalau sekarang untuk mentori buka urban farming berani lah. Enggak. Tapi seperti itu prosesnya. Jadi di kepala kita terus hanya terpikir ini besok kalau panen seperti apa gitu, karena rajin sekali nih nanam ini. Besok kalau panen pertama 3 atau 5 hari sekali panen, karena jeda nanamnya 5 hari sekotak sampai habis mentok tuh ya, sekotak terus sampai pakai polybag segala. Ini yang di belakang yang nggak ada lainnya kita pakai itu. Tapi di kepala kita adalah mensuplai 11 dapur di Solidaritas Pangan Jogja yang kemarin masih 11, nanti nggak tahu yang sekarang update terbaru masih berapa, ada Mbak Dina di sini nanti. Tapi di pikiran kita nggak mungkin lah sebanyak gitu. Tapi terus banyak diskusi, banyak ngobrol sambil ya itu tadi bercocok tanam, ngurusi tanamannya setengah jam, sejam, nyocotnya yang lama, yang gambleng ngobrol.
ketemu di kita bahwa kita hanya bisa berharap kepada kebun ini untuk dapur saja itu ya 30-40% lah. Yang 60% 70%-nya adalah menginspirasi ya. Menginspirasi. Kita lihat kalau tadi sepakat sekali ya disampaikan Mas Halik, disampaikan Mbak Lisa bahwa pandemi ini harus kita jadikan sebagai peringatan yang sangat keras dari alam ya. Alam ini sudah mengingatkan, apalagi Jogja ini. Peringatan keras saat pandemi ini, nggak butuh lagi hotel-hotel apartemen itu, nggak butuh sekali pembangunan bandara itu, nggak butuh sekali. Yang dibutuhkan sekarang adalah pangan. Real, seluruh dunia menggantungkan hidup kita tergantung pada pangan. Sementara Indonesia, kemarin baca berita entah salah entah benar, nanti bisa dibenerin, sayur aja impor 12 triliun. Ini apa ya, ini pembodohan gaya apa, nggak tahu juga. Indonesia impor sayur sampai segitu itu terus, ya ampun, aku nggak bisa membayangkan ya. Sementara di sini petani 5.000 petani lebih, sawah 5.000 lahan sawah lebih di Kulon Progo hanya dijadikan bandara yang menurut kita ya hanya memfasilitasi kelas menengah ngehek lah, sopo meneh numpak bandara kan gitu, numpak pesawat sopo meneh, nggak butuh kita, tapi yang lebih butuh kelas menengah ngehek aja toh. Kalau nggak ya, kalau sekarang baru terasa dia mau ke Jogja 3 jam mau dari bandara, sementara sekarang di lockdown. Ini kan hal yang bodoh, ini peringatan keras sekali kalau kita tergantung semuanya kepada impor, sedangkan Jogja saja memenuhi kebutuhan pangannya nggak bisa kok. Kita harus ngerepotin Delanggu, kita ngerepotin Rembang, kita ngerepotin beras di kanan kiri kita. Sementara saat kemarin misalnya lockdown-lockdownan, etok-etokan lockdown itu kemarin, terus kabupaten kota yang selama ini support ini sana juga punya masalah. Negara-negara lain juga punya masalah. Artinya kita sendiri ya, inisiatif kita adalah apa? Ya menanam. Kata kuncinya untuk apa? Untuk menghadapi ini cuma menanam. Real sekarang ini peringatan dari alam adalah COVID-19. Nah, terlepas kontroversinya ABCD saya nggak peduli, dan terlepas ini COVID berakhir atau tidak nggak peduli, real kok kita butuh pangan, kita butuh kedaulatan pangan. Saya lebih suka menggunakan kedaulatan pangan. Apalah artinya ketahanan pangan kalau berasnya impor, cuman tersedia di Bulog Pack, yang dibutuhkan adalah kedaulatan pangan. Rakyat bisa kapanpun membagikan hasil panennya, mengapak-ngapak nih tanduran iki wae iso no ya. Waton masih bisa bertani ya, Mbak. Masalah lagi kita masih bisa, kita berdaulat, kita bisa membagi ke warga, memberikan jaminan kepada warga bahwa yang dimakan adalah sayuran sehat, sayuran yang tidak mengandung kimia. Ini jelas kita menggunakan pupuk kandang dan sebagainya itu dengan harga murah, mungkin kalau bisa nanti kita jual ke tetangga kanan kiri juga, supaya mereka juga menikmati makanan yang murah dan sehat itu loh. Jaminan itu nggak pernah diberikan kepada negara ini toh, kecuali bergantung kepada kimia, kecuali bergantung kepada impor. Siapa yang bisa menjamin bayam sawi yang kita makan sehari-hari itu tidak mengandung kimia dan akan merusak kita dalam jangka waktu yang lama ya. Saya buka kepean dulu ya. Itu terus yang berikutnya adalah yang paling penting adalah COVID ini kita jadikan untuk mengubah cara pikir kita bahwa harus menanam. Jadi nanti Mbak kalau udah beli marwah ya syukur besok segera mungkin saya tidak lanjuti tadi tawaran dari Mbak Lisa tadi untuk di Sleman dan di Bantul, karena harapan kita salah satunya adalah kita akan membagikan sayur ini, tapi nanti subsidi silang ya, ada yang beli donasi gitu ya. Bibitnya besok nggak bisa nanam lagi ya. Jadi bibit masalah baru ya. Jadi kita panen ada bibit lagi, dan yang kita bagi ke warga sayurnya sekaligus kita akan memberi 5-6 polybag berisi bibit, benih bibit, dan sudah termasuk tanah, media tanamnya dan pupuknya, sehingga dipastikan kalau itu dirawat bisa sampai di berbuah, kalau entah terong, entah kangkung, entah sawi, apapun yang kita bagikan. Nah itu kita cek setiap minggu, karena kalau dibagi benih bisa-bisa disimpan di lemari, tukul di lemari karu-karuan. Jadi prosesnya seperti itu, tapi yang paling harus digarisbawahi adalah yang dibutuhkan saat ini adalah menanam. Yang kedua adalah saling bersama-sama. Awal ini adalah Walhi dan kawan-kawan Gus Durian dan kami sebagai warga miliran bro, miliran ini galak-galak wong kebon ya atos-atos. Jadi ini mau diapain lagi udah terlatih. Yang pasti bersama-sama tanpa memandang apapun mewujudkan kedaulatan pangan ini dari lapis yang paling kecil sekalipun tadi disampaikan Mbak Alisa, dari pot, dari apa, kita lakukan sedikit mungkin. Mungkin itu dulu Mbak Lia. Lah, aku mumplok ya.
Wis mati po iki ya? Oh, isih tak Siap, kira wis mati makasih malah. Mas Dodo. agak agak nunggu dulu. Tadi kalau boleh aku meng-highlight beberapa yang Mas Dodo utarakan, menarik sekali. Kata kunci dari kegiatan real selama COVID-19 ini menurut Mas Dodo adalah yang pertama menanam untuk kedaulatan pangan, dan yang kedua adalah gotong royong dari berbagai elemen untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu sendiri. Saya juga mengingatkan untuk seluruh peserta, silakan untuk bertanya dan komentar di kolom fanpage Santri Gus Dur. Nanti ada sesi tanya jawab setelah penanggap Mbak Dina mengutarakan tanggapannya. Oke, selanjutnya setelah ketiga pembicara kita tadi, kita akan mendengarkan tanggapan dari Mbak Dina dari Solidaritas Pangan Jogja. Kalau boleh sedikit saya sampaikan, Solidaritas Pangan Jogja merupakan membuka 11 dapur umum kolektif yang didirikan swadaya oleh masyarakat Yogyakarta di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan Mbak Dina untuk menanggapi terkait tentang pemaparan ketiga pembicara kita dan juga menyinggung terkait tentang Solidaritas Pangan Jogja. Silahkan Mbak Dina. Ya. Halo, kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran. Terima kasih Mbak Lili sebagai moderator. Selamat sore kepada Mas Dodo yang cuma beberapa meter di depan saya sebenarnya. Ada Mas Halik dan Mbak Alisa. Selamat sore. Mungkin sebelum saya cerita dari sudut pandang saya sebagai salah satu yang terlibat di Solidaritas Pangan Jogja, saya mau merespon sebenarnya tentang judul diskusi ini. Kan judulnya adalah COVID-19, Lingkungan Hidup dan Kedaulatan Pangan. Sebenarnya saya jadi berpikir kan kata kedaulatan itu sering juga dipakai oleh negara ya, kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara itu kan diciptakan dengan menjaga batas-batas. Menjaga batas-batas, terus menegakkan kedaulatan itu adalah menjaga batas-batas. Jadi dikirimkanlah militer, pertahanan di batas-batas negara kita, pokoknya harus aman, kira-kira seperti itu. Tapi juga kedaulatan yang dibangun dengan menjaga batas-batas dan ukuran-ukuran keamanan itu justru malah semakin meneruskan adanya peminggiran. Ada orang-orang yang dianggap sebagai bahaya, ada yang dianggap sebagai oh dia nggak berbahaya. Yang berbahaya itu ya dipinggirkan, dihilangkan, kalau bisa nggak kelihatan lah di mata. Gitu. Nah ini yang kedaulatan yang justru malah melanggengkan peminggiran atau marginalisasi. Gitu. Kita butuh sebenarnya kedaulatan yang berbeda, gitu. Kedaulatan yang terbuka, yang melibatkan semua orang. Itu kedaulatan seperti apa? Nah ini sebenarnya bagaimana menurut saya kedaulatan itu sangat dekat juga dengan kemandirian dan di SPJ, kembali sekarang ke pengalaman saya di SPJ itu yang didorong juga adalah kemandirian, tapi bukan kemandirian satu orang menyelamatkan sendiri-sendiri, tapi kemandirian bersama, bagaimana kita bisa bertahan bersama-sama melewati pandemi COVID-19 ini, juga memastikan paling nggak kebutuhan dasar orang-orang itu terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk makan gitu. Nah, jadi di SPJ seperti yang tadi sempat disebut oleh Mbak Hili, itu terdiri dari 11 dapur, walaupun ada beberapa dapur yang punya anak cabang, tapi ada 11 dapur, dan di jaringan dapur ini kami menggunakan struktur yang horizontal, jadi semuanya bisa mengambil keputusan, semuanya ngasih masukan, dan setiap orang bisa menentukan apa yang harus dilakukan gitu, dan mencari rekomendasi dari forum pengambilan keputusan itu gitu. Jadi di SPJ yang kami juga coba adalah gimana usaha untuk kemandirian bersama itu menghormati kemandirian berpikir dan mengambil keputusan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Nah ini juga menurut saya salah satu bentuk model pengorganisasian yang berbeda ya. Dia sifatnya nggak top down atau ada satu kelompok yang menyetir kebutuhan atau keputusan yang banyak gitu. Tapi pengambilan keputusan ini diambil bareng-bareng gitu, dan setiap orang yang terlibat itu juga bebas untuk mengambil inisiatif-inisiatif berbeda gitu. Nah, misalnya seperti kebun yang ini pun
saya melihat ini bagaimana SPJ itu sangat berhutang pada organisasi-organisasi, pada kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk melihat sebenarnya kita punya kebutuhan ini dan siapa yang bisa memenuhinya gitu. Di SPJ memang jauh ini dari donasi-donasi yang masuk, kami banyak menggunakan donasi tersebut untuk membeli bahan pokok, misalnya kita belanja bareng-bareng beras gitu, terus dibagikan ke dapur-dapur, belanja telur gitu. Tapi lama-lama, wah kok belanja terus gitu, dan donasi semakin menipis gitu. Nah, kesulitan-kesulitan itu keluar dan dibicarakan di satu orang, orang lain cerita gitu, terus dan ternyata nggak ternyata sih, sebenarnya itu bukan mendadak, terus ada inisiatif, oh ada kebun yang bisa dikelola oleh teman-teman dari Walhi, dari Gustiran, dan Mas Dodo sebagai perwakilan dari warga Miliran gitu. Dan ini kebun itu tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang bekerja di situ, tapi juga kebutuhan orang banyak. Nah, ini juga salah satu saya lihat sebagai cara bagaimana kemandirian itu tidak hanya didorong dari membaca kebutuhan bersama apa yang sedang kita butuhkan sekarang, yaitu makanan, tapi juga dari solidaritas gitu, bahwa nggak lagi ngeliat oh ini bagianku itu bagianmu gitu, nggak ada batas lagi. Yang menjadi dorongannya adalah kita ingin bertahan hidup bersama-sama gitu, dan kita butuh makan. Dan di sini saya ngelihat bagaimana semangat solidaritas dan mendukung kebutuhan dan kemandirian bersama itu muncul. Dan harapannya sih semoga kalau SPJ pengennya semua kampung di Jogja itu punya dapur umum gitu. Sekarang semua kampung di Jogja juga perlu bikin kebunnya sendiri-sendiri gitu, untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang bekerja di situ, tapi juga kebutuhan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi di sini kita melihat bagaimana mengerjakan kebun, masak bareng, mencukupi kebutuhan pokok orang-orang lain, nggak cuma diri kita sendiri, itu juga akhirnya menimbul sebagai contoh bagaimana kita mengorganisir diri. Jadi mengorganisir diri nggak lagi berdasarkan ketertarikan, oh aku isunya ekologis, atau aku isunya politik apa gitu, saya isunya kelompok saya sendiri. Enggak, ini jadi hubungan atau organisasi ya, jaringan yang lintas sektor, lintas ketertarikan, lintas lintas macam-macam gitu. Jadi dia menghubungkan banyak orang gitu. Jadi itu tanggapan saya. Terus dan saya melihat kembali ke topik dari diskusi hari ini ya, tentang kedaulatan pangan. Pada akhirnya kedaulatan pangan itu bukan hanya soal kedaulatan pangan saja, tapi dia akhirnya menjadi kedaulatan rakyat. Karena dengan mengurus kebutuhan kita sendiri, dengan menentukan apa yang kita butuhkan dan mencukupinya sendiri, kita punya kemandirian, rasa kemandirian bahwa kita yang menentukan hidup kita sendiri gitu. Kita tidak bergantung pada orang yang lebih berkuasa atau minta-minta gitu. Tapi itu semua ada di tangan kita. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dibilang tujuan yang lebih besar dari kedaulatan pangan. Kita kenyang gitu. Habis kita kenyang, gimana caranya untuk memastikan kita akan tetap kenyang dan nggak ada lagi yang harus kelaparan, dan nggak ada lagi yang harus mengalami diskriminasi atau peminggiran gitu. Ini menurut saya juga merupakan satu upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berbeda, yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, yang dimana semua orang kontribusi dan keterlibatannya juga diterima. Itu dari saya. Dan saya berharap, kalau tadi Mas Dodo bilang COVID ini mengubah cara berpikir kita, dan mengubah cara berpikir kita bahwa menanam itu jadi penting, punya akses untuk ruang kita sendiri, seperti tadi kata Mas Halik, itu juga penting gitu. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa ada hubungan-hubungan baru yang muncul dari COVID-19 ini, ada kemandirian dicapai bersama, dan semoga kemandirian ini bisa terus lestari, bisa terus langgeng, untuk kita menciptakan satu kedaulatan yang bukan lagi kedaulatan ala militer yang
ukuran-ukurannya keamanan gitu, tapi kedaulatan atas kehidupan kita sendiri, kedaulatan ala rakyat, ya kedaulatan ekologis, kedaulatan yang feminis, kedaulatan yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Kira-kira seperti itu tanggapan saya. Ya, terima kasih Mbak Dina. Kalau tadi saya meng-highlight beberapa pemaparan dari Mbak Dina itu, yang menariknya adalah pernyataan kedaulatan pangan itu tidak hanya kedaulatan pangan itu sendiri, tetapi kedaulatan pangan itu sesungguhnya adalah kedaulatan rakyat, karena rakyat yang nantinya akan menentukan langkah hidupnya sendiri. Saya ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk memberikan pertanyaan atau komentar di kolom fanpage Santri Gus Dur, dan juga acara ini bisa dilihat live di Facebooknya Mas Dodo juga, dan juga Facebook dari Pak Halik. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari yang pertama untuk Mas Dodo dari Mbak Adian Andriana, bagaimana strategi ke depan dari teman-teman untuk urban farming ini agar bisa terwujud di seluruh perkotaan? Lalu pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya bisa dijawab oleh Pak Halik dan juga Mbak Alisa, saling melengkapi. Bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini tentang kedaulatan pangan? Lalu pertanyaan untuk Mbak Dina, bagaimana menurut Mbak Dina terkait tentang seberapa besar potensi modal sosial di masyarakat Indonesia ini tentang sistem tanam kolektif seperti yang dilakukan di belakang Seknas Kesurian saat ini. Silakan mungkin dari Mas Dodo dulu tentang menjawab pertanyaannya tentang bagaimana strategi ke depan dari teman-teman untuk urban farming agar bisa terwujud di seluruh perkotaan. Silakan Mas Dodo. Iya, tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan ya di awal tadi bahwa salah satu cara kita yaitu tidak membagi nantinya yang akan kita bagi sayur sekaligus juga kita kasihkan tanaman. Tanaman ini bukan hanya tanaman yang harus dirawat macam-macam, hanya khusus hanya disiram di ini sampai dengan selesai. Artinya media tanam dan komposisi pupuknya cukup sampai panen, dan ya kampanye seperti ini salah satunya, diskusi ini juga salah satu media untuk mengingatkan kepada banyak orang, mengingatkan kepada banyak warga sebanyak mungkin harus membuat seperti ini ya. Kita kasih contoh sekalian ya, itu aduh cantol ya. Itu loh. Itu lahan sempit paling ujung itu. Nah, kita kasih ada beberapa contoh. Nanti pelan-pelan kita bicaranya, kita dokumentasikan urusan orang teman-teman yang film atau foto atau dan itu kita kampanyekan terus, yang bahwa kalau mau ngomong nggak punya lahan itu udah ada contohnya berapa, ada contoh sekaligus tadi yang kita juga akan bagikan, tapi pastinya kita nggak akan mampu untuk menjangkau seluruh Jogja, sedangkan wali kota Jogja saja nggak bisa menjangkau warganya seluruh kota, tapi kita melalui jaringan warga tadi seperti yang kita sampaikan berkali-kali bahwa ini butuh gerak bersama, ini butuh tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, tidak memandang dari organisasi atau kelompok manapun untuk melakukan dan mengkampanyekan tentang pertanian, menanam di lahan seadanya tadi. Gitu Mbak Eli. Siap Mas Dodo, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Halik dulu terkait tentang bagaimana kebijakan pemerintah saat ini tentang kedaulatan pangan. Nanti bisa dilengkapi oleh Mbak Alisa Wahid. Silakan Pak Halik. Suaranya di on-cam Ya. dulu Pak. Sudah? Tapi Sudah. Ya. Kameranya di on-cam. Oke. Ya, sudah. Ya. Dalam konteks kebijakan kami kebijakan pemerintah masih dalam konteks ketahanan ya, belum sampai kedaulatan. Itu bisa dilihat dari satu, bahwa masih masifnya impor beberapa kebutuhan pangan pokok yang dibutuhkan. Kalau misalnya berita bulan lalu ya, atau beberapa minggu lalu kita tahu bagaimana bisa Indonesia masih mengimpor sayuran, padahal kita tahu sayuran
Indonesia itu sangat luar biasa ragam sayuran yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Yang kedua, kita tahu sebagian beras sampai saat ini masih impor. Artinya negara masih kami meyakini masih pada level ketahanan. Artinya dalam konteks ketahanan yang penting pangannya ada, berasal dari manapun itu kan masih dalam, artinya kita belum berdaulat, petaninya berdaulat. Kita tahu kebijakan tentang pertanian kemarin, bagaimana kemudian petani yang membudidayakan benih secara mandiri itu bisa saja kemudian ditangkap dan dipenjara. Itu kan bagian dari bagaimana sebenarnya masih jauh dalam konteks kebijakan kebijakan yang bisa melindungi para petani, para siapapun yang kemudian bisa menghasilkan benih dan itu bisa didistribusikan ke depan. Nah, saat posisi kebijakan negara masih dalam konteks ketahanan pangan, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membangun kedaulatan itu dari masyarakat gitu, dengan tadi kalau bagaimana menghasilkan pangan sendiri, berbagi pangan, atau bahkan ke depan harapannya kita bisa berbagi benih. Artinya bagaimana ragam benih lokal yang kita miliki di Indonesia itu bisa kemudian di saling berbagi. Artinya tidak ada kemudian kita kesulitan mencari benih untuk menanam apa yang cocok karena Indonesia itu kan ragam, mulai dari kita tahu di Papua itu ada sagu dan ubi yang menjadi bahan pokok, di NTT NTB ada jagung, ada sorghum, di Jawa ada ubi-ubian. Artinya tidak harus ke depan pangan dalam konteks pemenuhan kebutuhan itu tidak harus bergantung terhadap, sehingga kemudian pangan lokal yang dimiliki oleh setiap wilayah itulah yang kemudian kita juga angkat sebagai untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Jadi kalau selama ini kita selalu kalau belum makan nasi belum makan, orang menyebutnya, padahal kemudian coba orang makan sagu, makan ubi, nasi jagung, ubi itu juga menjadi bahan pokok yang harapannya ke depan ragam itu bisa menjadi salah satu kedaulatan yang kita dorong dari kelompok masyarakat yang ada di berbagai wilayah. Ya, terima kasih Pak Halik. Silakan Mbak Alisa untuk melengkapi. Iya, saya setuju dengan Mas Halik bahwa kalau paradigma atau cara berpikirnya negara sampai saat ini lebih pada ketahanan pangan. Artinya tersedianya bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ada yang, apakah itu salah? Tidak, tentu saja. Memang yang namanya negara dia harus menyediakan, memastikan bahwa kebutuhan pangan itu terpenuhi, begitu ya. Tetapi tentu harus melihat jangka panjangnya seperti apa gitu. Karena kalau hanya ketahanan pangan saja, kemudian dengan paradigmanya itu paradigma yang industrialis tadi itu, jadi lebih dilihat pertanian itu sebagai sebuah moda industri gitu ya, maka yang dipikirkan hanya pada cara itu gitu, pada segmen pada sektor industrialisasinya gitu ya. Jadi bukan pada bagaimana membuat rakyat Indonesia ini kemudian bisa satu, berdaulat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang kedua bisa mengambil peran produksi dan peran pelaku, bukan peran konsumen atau peran pasar gitu. Ini yang menurut saya terkesan sekilas itu
tidak bermasalah, tetapi sebetulnya pada jangka panjang sangat bermasalah. Kita tahu bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi pemain utama dunia, pemain global untuk pangan ya. Dan ini menjadi salah satu kalau kita memproyeksikan future reality atau realitas masa depan kita, itu kan kita tahu bahwa problem masa depan dunia adalah soal pangan. Nah, Indonesia itu punya potensinya untuk bisa menjadi global player sebetulnya, tetapi tentu dengan ini yang lebih adil gitu. Ketika petani, ketika warga itu diberi ruang yang sangat besar untuk bisa menjadi produsen, kemudian sistem tata kelola usahanya itu nanti bisa memang berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada rentenir, tidak berpihak pada pemain besarnya, maka rakyat juga akan dengan senang hati karena mereka akan mendapatkan benefit dari peruntukan lahannya untuk bertani gitu. Tetapi kalau tidak begitu ya rakyat juga akan merasa nggak worth it memang gitu. Tidak seharga tenaga kerja tidak dihitung, bahkan antara modal dengan antara modal dengan pendapatannya juga nggak sesuai. Belum lagi nanti kalau ada hama dan lain-lain, gagal panen, itu semua kan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat itu mau gitu. Jadi ini kaidah yang sering sekali dikutip Gus Dur, tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Ini kelihatan sekali dalam konteks ini. Kebijakan seorang pemimpin harus dilandaskan atau digantungkan atau ditujukan pada kemaslahatan rakyat. Jadi ukurannya harusnya adalah kemaslahatan rakyat, bukan negaranya GDP-nya naik atau naik atau tidak. Kalau GDP-nya tinggi tapi kesenjangan antara masyarakat bawah dengan masyarakat atasnya itu sangat tinggi, sama aja bohong. Riset sudah membuktikan, ada analisis dari saya lupa, ahli statistik yang dia mengatakan bahwa inequality itu adalah penyebab berbagai persoalan dan kualitas kehidupan yang rendah. Jadi negara-negara dengan GDP tinggi tapi inequality-nya tinggi seperti di Amerika Serikat, problem umur usia harapan hidup, problem sosial dan lain-lain itu juga tinggi gitu. Jadi kita justru menginginkan kondisi yang lebih adil ketika masyarakat ini mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Jangan paksa masyarakat untuk membeli, untuk membayar hal-hal yang sebetulnya dia bisa produksi sendiri. Itu sih intinya menurut saya cara berpikirnya negara dulu nih gitu. Kalau cara berpikirnya belum tepat ya nanti kebijakannya menjadi sangat tidak tepat. Gitu Mbak Ili. Ya, terima kasih Mbak Alisa. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Dina. Bagaimana menurut Mbak Dina terkait tentang potensi modal sosial? Seberapa besar modal sosial masyarakat Indonesia ini untuk sistem tanam kolektif? Silakan Mbak Dina. Modal sosial, ya Mbak Ili. Iya. Oke. Modal sosial. Mungkin aku bisa bicara dari apa yang aku lihat atau dari yang orang-orang sekitarku lakukan, gitu, bahwa ada bentuk-bentuk kelompok masyarakat, kelompok-kelompok warga baik basisnya tempat tinggal, misalnya yang seperti RT, RW, ataupun yang ikatan-ikatan yang berbeda. Jadi kalau bilang banyak studi-studi antropologi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat komunal gitu. Itu saya pikir bisa kita lihat sendiri di kehidupan sehari-hari ya, di orang-orang sekitar kita. Bagaimana setiap urusan itu pasti melibatkan 2 atau lebih banyak 3 orang gitu untuk menanganinya. Nah,
ini sebenarnya sudah menjadi eh, dasar atau fondasi yang sangat sangat potensial eh, untuk membuat sistem tanam kolektif atau apapun sebutannya, misalnya mengelola sumber daya bersama-sama, apakah itu tanah, apakah itu kebun, apakah itu apalagi eh, dana dana darurat bareng-bareng, atau ada juga warga di dekat JSC itu, Kampung Badan itu, mereka punya lumbung gitu. Nah, ini kan model-model pengelolaan sumber daya bersama yang muncul gitu, dan dia dikuatkan karena adanya eh, relasi-relasi yang sudah ada sebelumnya di masyarakat. Memang kita melihat selama wabah pandemi COVID-19 ini, eh, yang digencar-gencarkan kan adalah physical distancing, bagaimana kita menjaga jarak satu sama lain. Tapi kok lama-kelamaan physical distancing ini menjadi uh, social distancing gitu. Uh, karena kita nggak bisa saling bertemu, nggak bisa berkumpul, nggak bisa ngobrol-ngobrol gitu. Kerumunan pun sangat dikontrol oleh aparat gitu. Bahkan beberapa kali bentuk pertemuan juga mengalami uh, represi, pembubaran gitu. Nah, di masa-masa kayak gini itu gimana caranya kita bersiasat untuk tetap inisiatif kolektif atau inisiatif bersama itu tetap berjalan, meski kita harus saling menjaga jarak satu sama lain untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Nah, itu sebenarnya yang saya lihat baik di SPJ, di kebun, di inisiatif rakyat bantu rakyat, gimana kita tidak melihat kondisi untuk jaga jarak ini justru malah membuat kita saling terpisah-pisah. Tapi melihat kita udah punya apa yang disebut model sosial atau relasi atau hubungan-hubungan yang sebelumnya ada, bagaimana kita memanfaatkan sebelumnya udah ada itu dan cari cara kerjanya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya yang di dapur di SPJ itu masak dibatasi 5 orang, pakai masker, jaga kesehatan, terus atau di kebun juga, saya pikir di teman-teman di kebun juga sangat sangat menjaga gimana kesehatan dari orang-orang yang bekerja di situ juga dijaga gitu. Jadi kita sebenarnya modalnya udah ada, hubungan-hubungannya udah ada. Nah, bagaimana memanfaatkan yang sudah kita punyai untuk membentuk satu yaitu inisiatif atau upaya untuk mencukupi kebutuhan pokok kita. Paling enggak dari hal ini pangan. Tapi setelah pangan apalagi, nah itu yang perlu dipetakan atau dipelajari bareng-bareng sambil jalan gitu. Yang jalan dipelajari sambil jalan itu sebenarnya semangatnya dari SPJ, dari kebun, dari inisiatif rakyat bantu rakyat. Kita nggak tahu apa yang mau harus dilakukan, tapi kita lakukan dulu. Sambil jalan nanti kita ngeliat, oh ternyata butuh ini, oh ternyata butuh tanah lagi, oh ternyata ada ini yang nawarin tanah, oh ini ada yang nawarin tenaganya. Itu sih sebenarnya yang kalau menghubungkan antara modal sosial sama upaya-upaya menanam secara kolektif. Udah ada modalnya, tinggal dilanjutin aja. Semoga menjawab. Terima kasih Mbak Dina. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama untuk Mas Dodo, yang kedua untuk Mbak Dina. Untuk Mas Dodo dari Mas Pandu Agung. Kalau mau mencontoh yang dibutuhkan untuk menanam di rumah saja itu apa saja ya? Lalu yang kedua dari Mbak Sinta Paramita, untuk Mbak Dina, langkah-langkah SPJ dan teman-teman untuk sosialisasi program tersebut, mungkin yang dimaksud adalah program dari dapur umum ataupun pertanian kota ini, agar masyarakat bisa saling bersinergi dengan pemerintah. Silahkan kepada Mas Dodo dulu, nanti baru Mbak Dina menanggapi. Silahkan Mas Dodo. Makasih Mbak Ri. Yang dibutuhkan untuk membuat pertanian seperti ini ya? Iya. Yang dibutuhkan menurut saya yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatnya dulu. Yang lainnya bisa dipelajari bersama. Yang pasti kalau nggak punya lahan ya pakai polybag. Nggak punya polybag ya pakai tempat apa bekas minyak, bekas apapun bisa dilakukan, atau kaleng-kaleng tetangga bekas roti biskuit juga bisa, apapun bisa dilakukan. Terus masalah benih, masalah bibit bisa dicari, bisa dibeli, atau bisa main ke kebunku. Saat zaman main ke sini berarti sampean sudah memiliki ini kebun sampean juga. Jadi gampang sekali. Yang pertama tapi pasti niat mengubah cara hidup, niat
eh, mengubah isi kepala kita bahwa sepakat yang disampaikan Mbak Lisa tadi, jangan paksa rakyat untuk membeli sesuatu hal yang bisa ciptakan sendiri oleh rakyat tadi. Tadi menarik saya. Itu. Ya, terima kasih Mas Dodo. Silahkan Mbak Dina menanggapi pertanyaannya, langkah SPJ dan teman-teman untuk sosialisasi program tersebut agar masyarakat bisa saling bersinergi dengan pemerintah. Ya, semangatnya SPJ, semangat yang saya lihat yang ditularkan oleh orang yang bekerja di SPJ juga yang bekerja di kebunku itu adalah untuk pertama memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu artinya menuju kemandirian. Ketika kemandirian itu sudah tercapai, orang bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bisa menentukan apa yang ingin dia lakukan gitu. Nah itu setelah itu ya lihat nanti gitu, karena kalau ngomongin tentang bersinergi dengan pemerintah itu sulit ya Mbak, karena bagaimana kita mau bersinergi kalau misalnya apa yang kita lihat yang pemerintah lakukan itu tidak bersinergi dengan kebutuhan kita gitu, atau kebutuhan masyarakat banyak gitu. Kita melihat paling tidak di lapangan gitu, selama melakukan mendistribusikan makanan siap saji ke jalanan, ke ruang publik, kita melihat bagaimana masyarakat khususnya pekerja informal, orang-orang yang mengandalkan hidupnya dari pemasukan harian itu sangat terdampak secara ekonomi karena COVID-19 ini. Mereka kerja nggak bisa, keluar nggak bisa, punya rumah pun enggak. Mereka kan juga nggak ada rumah tetap gitu, jadi tinggal di jalan. Nah, tapi kumpul-kumpul pun nggak boleh. Setiap hari atau setiap malam juga saya mendengar kisah cerita beberapa orang yang dagang asongan itu harus diusir-usir oleh Satpol PP gitu. Beberapa kali diingatkan pakai masker segala macam. Nah, ini kan contoh bagaimana ya realitas di lapangan yang dilihat oleh masyarakat itu, kok kesannya kayak hidupku tuh nggak penting ya. Kok kayaknya yang diberikan akses untuk kesehatan gitu tuh anggota DPR gitu, mereka bisa tes kesehatan dengan sangat mudah gitu, terus rumah sakit juga bayarnya mahal gitu, artinya cuma orang-orang kaya atau orang-orang dengan dari kelas menengah atas yang bisa dilindungi hidupnya, sedangkan yang kelas menengah bawah kok kesannya kayak udah dibiarin aja, bertahan ya bertahan gitu, kalau sakit ya urus sendiri gitu, kalau meninggal ya udah. Itu kan cukup menyakitkan ya, bagaimana ngelihat kalau istilahnya marginalisasi atau peminggiran, diskriminasi itu sampai urusan hidup dan mati. Ada yang berhak untuk hidup, tapi ada juga yang ya udah kematiannya dianggap normal, itu cuman angka, itu cuman kejadian yang lalu. Jadi dalam kondisi kayak gini justru orang-orang jadi berpikir bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah kalau pemerintah dalam hal negara tidak bersinergi dengan kebutuhan rakyatnya. Itu yang mungkin tidak menjawab pertanyaannya, tapi justru malah membawa pertanyaannya, mempertanyakan lagi sebenarnya kalau yang disebut kebutuhan untuk sinergi itu sebenarnya sinergi seperti apa, atau apa yang perlu kita pikirkan ketika kondisinya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Dina. Ini pertanyaannya sudah terjawab semua sebenarnya. Dan kalau saya highlight dari beberapa poin tadi, banyak yang menarik. Dari perbincangan sejak awal tadi, kita bisa melihat bagaimana berbagai elemen masyarakat ini bisa gotong royong membangun secara kolektif pertanian kota atau urban farming. Harapannya tentu ini bisa memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat bahwa berkebun atau bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan yang ada bisa menjadi solusi di masa pandemi untuk membangun kedaulatan pangan. Dan juga poin selanjutnya adalah ketika pemerintah dengan berbagai kebijakannya masih berada pada tahap ketahanan pangan, atau bahasa lainnya alias stok pangan ada tapi tidak berdaulat, maka inilah waktu masyarakat untuk membangun kedaulatan pangan itu sendiri, agar masyarakat tidak tergantung kepada orang lain. Kita sudah mau menutup obrolan ini, tapi sebelumnya
saya persilahkan dulu untuk ketiga pembicara dan juga penanggap kita untuk memberikan statement, closing statement-nya. Silahkan kepada Mbak Alisa terlebih dahulu. Ya, pandemi COVID membuat kita mempertanyakan semua tatanan kehidupan yang kita jalani, kemudian juga mempertanyakan kehidupan kita sendiri, bagaimana kita akan menjaganya. Karena itu, urban farming dan berusaha untuk mencukupi diri sendiri, tidak tergantung kepada rupiah dan tidak tergantung kepada industri, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Solidaritas pangan, kemudian ketangguhan kita sebagai keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri semaksimalnya, itu menjadi sebuah PR bagi kita semua. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah semuanya bisa kita cukupi dari rumah kita? Tentu tidak. Tetapi kalau kita bisa membangun sebuah solidaritas pangan dengan orang-orang lain yang memiliki lahan atau ladang dan sawah, kita kemudian bisa saling membantu, saling memperkuat, maka insya Allah ketangguhan keluarga juga bisa diwujudkan. Dari sana baru kita bicara ketangguhan bangsa, tapi sebelumnya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Terima kasih Mbak Alisa. Silahkan kepada Pak Halik closing statement-nya. Pak Halik, suaranya di-on-kan dulu. Ya, kedaulatan pangan itu memang harus tidak hanya memang berawal dari dipenuhi oleh masyarakat yang berproduksi pangan. Artinya kita juga bisa melakukan di rumah kita masing-masing apa sebenarnya yang tidak harus semua. Saya sepakat dengan Mbak Alisa tadi. Apa yang bisa kita lakukan di rumah itulah kedaulatan yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua sebenarnya dengan situasi kebijakan pemerintah saat ini memang harus kita juga saling menjaga bagaimana ancaman penggusuran lahan-lahan produktif ya. Kalau ke depan itu masih sangat besar ancamannya. Artinya saling menjaga, saling bersolidaritas itu menjadi penting karena apa yang kita inginkan berdaulat, tapi kemudian ke depan lahan-lahan produktif yang juga menjadi sumber pangan kita hilang, itu juga akan menjadi persoalan besar lagi ke depan gitu. Ya, terima kasih Pak Halik. Silahkan Mas Dodo terkait closing statement-nya. Ya, kebetulan sekarang pas hari lingkungan hidup, pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita untuk menghidupkan lingkungan. Jadi agar lingkungan kita hidup, kita harus menghidupkan lingkungan. Saatnya rakyat bantu rakyat dan rakyat bantu lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodo. Silakan Mbak Dina. Sebenarnya susah ya merangkum dari apa yang sudah kita bicarakan, tapi yang mau saya katakan bahwa kedaulatan pangan lagi-lagi bukan soal pangan, tapi adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu didorong dari pencukupan kebutuhan masing-masing, gitu, tapi juga jadi kebutuhan bersama. Dan pencukupan kebutuhan masing-masing menjadi kebutuhan bersama itu didorong oleh semangat solidaritas. Yang disebut tadi rakyat bantu rakyat, setiap orang bisa berkontribusi gitu, dan bentuk-bentuk inisiatif seperti ini telah menciptakan hubungan-hubungan baru, pertemuan-pertemuan baru, kelompok-kelompok baru, misalnya seperti Kebonku ini sebagai salah satu mungkin bisa dibilang lahir gitu wabah pandemi COVID-19 gitu, dan harapan saya semoga lebih banyak lagi kebun-kebun, dapur-dapur gitu, usaha-usaha rakyat membantu rakyat gitu, bahwa kita bisa mengupayakan kebutuhan kita bersama-sama. Apa yang terjadi setelah itu ketika rakyat sudah mandiri dan sudah memiliki kedaulatannya, itu yang perlu kita cari tahu dan perlu kita lihat.
Ya, terima kasih Mbak Dina. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti obrolan sore kali ini, Senja di Kebun Keras pertama. Jangan lupa nantikan Senja di Kebun Keras selanjutnya, karena setiap minggunya kita akan ada obrolan santai sore hari. Dan juga terima kasih kepada ketiga pembicara dan juga penanggap kita atas banyak sekali sharing ilmunya. Saya sebagai pemandu memohon maaf apabila ada salah ucap dan sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.